semua, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang faktor anak berbakat berdasarkan teori belajarnya. Di sini saya akan menjelaskan faktor internalnya, yaitu faktor biologis berpengaruh pada inteligensi. Teori belajar yang berfokus pada faktor biologis berpendapat bahwa kemampuan kognitif dan kecerdasan seseorang berpengaruh pada faktor genetik dan struktur otaknya. Apa sih faktor biologis yang mempengaruhi pada inteligensi? Yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua ada faktor pewarisan sifat, kemampuan kognitif seperti kecepatan berpikir, daya ingat, dan kemampuan pemecahan masalah. Diduga kuat memiliki komponen genetik yang diwariskan oleh orang tuanya. Yang ketiga ada variasi genetik, yaitu mutasi genetika yang langka dapat memberikan keuntungan kognitif tertentu. Meskipun hal ini masih menjadi area peneliti yang aktif. Selanjutnya ada struktur otak, yaitu ukuran dan konektivitas. Beberapa peneliti menunjukkan korelasi antara ukuran otak tertentu, jumlah koneksi saraf atau sinapsis, dan kemampuan kognitif yang tinggi. Yang selanjutnya itu ada neurotransmitter. Yang selanjutnya ada zat kimia otak. Neurotransmitter seperti dopamine dan norepinephrine berperan penting dalam pembelajaran, motivasi, dan perhatian. Ketidakseimbangan neurotransmitter dapat berpengaruh pada kemampuan kognitif. Yang selanjutnya ada faktor biologis, yaitu yang pertama ada metabolisme glukosa. Otak anak berbakat mungkin lebih efisien dalam menggunakan glukosa sebagai sumber energi, sehingga dapat mempertahankan kinerja kognitif yang tinggi dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya ada sensitivitas terhadap rangsangan. Anak berbakat mungkin memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap rangsangan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk menyerap informasi lebih cepat dan lebih banyak. Selanjutnya ada potensi bawaan, yaitu anak berbakat memiliki potensi bawaan yang tinggi untuk mencapai prestasi akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya ada pendekatan individual, yaitu pembelajaran efektif. Untuk anak berbakat seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih individual dan fleksibel. Selanjutnya ada interaksi antar faktor biologis dan faktor lingkungan. Meskipun faktor biologis sangat berperan penting, tapi faktor lingkungan juga nggak kalah lebih penting loh guys. Karena faktor lingkungan juga sangat berperan penting dalam mengembangkan bakat seseorang. Yang selanjutnya ada kompleksitas, yaitu inteligensi adalah konsep yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor biologis maupun faktor lingkungan. Yang terakhir itu ada perkembangan terus-menerus. Otak manusia bakalan terus berkembang sepanjang hidup loh guys, dan lingkungan yang kaya akan stimulasi dapat membantu memaksimalkan potensi seseorang. Selanjutnya yang kedua, faktor hereditas, faktor yang diwarisi oleh orang tua. Faktor hereditas berkaitan dengan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Gen-gen tertentu dapat mempengaruhi potensi intelektual dan bakat anak. Contoh, jika kedua orang tua memiliki latar belakang akademik yang kuat atau bakat dalam bidang tertentu, anak mereka mungkin mewarisi kemampuan tersebut. Misalnya, anak dari keluarga ilmuwan atau musisi seringkali menunjukkan minat dan bakat dalam bidang sains atau musik. Yang ketiga, faktor kepribadian. Kepribadian anak juga memainkan peran penting dalam pengembangan bakatnya. Karakteristik seperti motivasi, ketekunan, dan rasa ingin tahu dapat mempengaruhi cara anak belajar dan berkembang. Contoh, anak yang memiliki kepribadian terbuka dan suka tantangan cenderung lebih berani mengambil resiko dalam belajar. Misalnya lagi, seorang anak yang penasaran akan lebih aktif mencari informasi tambahan di luar kurikulum sekolahnya, sehingga memperluas pengetahuannya. Selanjutnya, ada faktor eksternal anak berbakat berdasarkan teori belajar. Yuk simak. Yang pertama, ada faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sangat berperan dalam pembentukan bakat siswa. Contohnya, sekolah menyediakan fasilitas, kurikulum, dan guru yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan potensi siswa. Jika sekolah memiliki program pembinaan khusus seperti kegiatan ekstrakurikuler atau bimbingan belajar, siswa berbakat akan lebih mudah mengasah kemampuannya.
Contohnya, sekolah rutin mengadakan lomba atau olimpiade yang bisa membantu siswa berbakat dalam public speaking atau bakat lainnya untuk berkembang lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang kedua, ada faktor pendukung. Faktor pendukung bisa berupa akses ke sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan bakat, seperti teknologi, buku, atau komunitas yang mendukung. Selain itu, dukungan sosial dari teman sebaya dan juga lingkungan dapat mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan juga bakatnya. Dari faktor pendukung adalah ketika seseorang siswa tertarik menulis cerita dan bergabung dalam komunitas penulis muda dengan tujuan menambah wawasan dan menerima kritik dan saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman darinya. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting dalam perkembangan bakat seorang anak karena keluarga adalah orang-orang yang sangat dekat bagi sang anak. Orang tua dapat mendukung anak-anaknya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendorong bakat seorang anak. Lalu lingkungan keluarga yang positif dan memberikan dorongan moral juga penting untuk mengembangkan emosional siswa. Contohnya, ketika seorang orang tua mendaftarkan anaknya yang suka menggambar ke kursus seni atau lomba menggambar untuk membantu anak itu mengembangkan keterampilannya lebih cepat dan lebih ahli.